lagi pertanyaan juga yang mungkin banyak ditanyainnya sama orang-orang di luar sana terkait tentang fikih kurban. Ya. Mungkin dimulai dari yang pertanyaan pertama ini, bagaimana Ustadz kalau misalnya nih hewan kurban atau hewan sembelihan ini dia susah gitu untuk ada kondisi di mana dia ngamuk atau seperti itu sehingga untuk disembelih ini susah sehingga keputusan terakhirnya ditembak. Nah itu bagaimana Ustadz hukumnya? Kayak yang viral itu. Yang ini viral nih sekarang benar-benar. Viral benar-benar. Jadi kalau kondisinya tidak normal, maka bagaimana hukumnya kalau ditembak? Boleh. Kalau dia ditangkap secara baik-baik tidak mau, coba diikat tidak mau, tidak bisa, dan keputusan akhirnya adalah ditembak. Tapi tatkala dia ingin memutlakkan, artinya dia ingin melepaskan timah panas itu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma hadza an, siapa sebutin? Anni, dariku ya Allah. Allahumma hadza minka wa ilaika anni, misalkan gitu, tembak der. Atau karena yang pegang senjata itu bukan dia, melainkan Aparat Pak gitu. polisi atau aparat, ya Pak polisinya suruh baca itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allah, ini darimu, ya, ini darimu dan dipersembahkan untukmu dari Pak Fulan, dor gitu. Itu boleh kayak gitu. Kalau kondisinya membahayakan, maka boleh, masa darurat berarti ya? Kondisinya termasuk dan tergolong darurat, karena tidak bisa ditaklukkan gitu kan. Kecuali kalau memang masih bisa diikat lagi, kemudian dirubuhkan, seperti firman Allah, idza wajabat junubuha, kalau jatuh dia ke bagian pinggir gitu, artinya dia jatuh menyamping, maka sembelihlah kata Allah. Nah ini kan kondisinya tidak lazim seperti itu. Jadi ya sudah ditembak dengan baca Bismillah sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau itu membahayakan, darurat baru dengan ikhtiar yang lain ya. Betul. Tapi kalau langsung ditembak aja nggak boleh. Harus diikhtiarkan. Kata Allah dulu. Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah di ayat yang ketiga, dan janganlah kalian makan sesuatu yang disembelih tidak lam yuzkarismullahi alaih, yang tidak diucap, yang tidak disebut nama Allah sebelumnya. Itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalaupun mau ditembak Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dar. Nah, insyaallah. Insyaallah boleh. Nah itu efeknya Ustadz kalau misalnya kan kita tahu misalnya kambing ini untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Itu apakah pas penyembelihan wajib disebutkan namanya? Dan kalau misalnya kondisi yang seperti tadi, apakah dia harus ketika sebelum ditembak dia harus diruntut dulu siapa-siapanya seperti itu kan? Maksudnya apakah ada pengecualian atau memang hukumnya tidak wajib Ustadz? Ya kalau memang memungkinkan tetap, ini kan kondisinya adalah cuma berbeda, dia tidak dibaringkan kemudian disembelih dengan pisau atau golok, melainkan dengan timah panas dia dilumpuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika an. Sebutin Bapak fulan, ya Bapak fulan, Ibu fulana, saudara fulan, Allahu Akbar, dor gitu. Seperti itu. Berarti tetap disebutkan ya? Disebutkan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Ustadz masih tentang kurban ya. Sebenarnya waktu maksimal dari pekurban atau yang tukang jagalnya untuk menyembelih hewan kurban itu kapan Ustaz? Penyembelihan itu terbentang selama 4 hari ya, dari tanggal 10, 11, 12 sampai terakhir 13. Dan terakhir 13 itu sebelum masuk waktu maghrib. Artinya kalau sudah masuk waktu maghrib sudah tanggal 14. Tanggal 14. Jadi sebelum tanggal 10 nggak boleh. Tanggal 10 tapi sebelum sholat juga nggak boleh, artinya sampai sholat Idul Adha dulu, baru itu boleh. Dan setelah tanggal 14, setelah tanggal 13 itu juga nggak boleh, gitu ya. Jadi waktunya ditentukan. Waktunya ditentukan tanggal 10 setelah sholat Id sampai tanggal 13 sore sebelum waktu maghrib. Ya, kalau Idul Adha ditentukan. Kalau lepas itu berarti buat akikah aja. Kalau setelah Buat itu kebuli. ya buat kebuli, buat aja. nasi mandi, buat makan-makan, buat ya syukuran. Nah tadi kan Anda bilang khusyunya. Insyaallah. tadi bilang bahwa tidak boleh sebelum sholat Id selesai ya. Nah ini kasusnya gini, kita ada hewan kurban, udah beli, tapi ada tanda-tanda sakit sebelum hari Idul Adha, itu bagaimana hukumnya apabila dia disembelih duluan? Itu masuk hukum atau tidak? Masuk di hukumnya adalah hukum disembelih secara syar'i. Disembelih aja. Setelah itu ya nyate bareng-bareng. Tapi tidak termasuk kurban ya? Tidak. Statusnya bukan kurban. Karena ada kurban waktunya. itu kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, maka sedekah biasa.
barang siapa yang menyembelihnya setelah salat maka itu adalah kurban, gitu kan. Sama seperti orang yang membayar zakatnya setelah khatib naik di atas mimbar salat Idul Fitri, terhitung sedekah biasa, bukannya zakat fitrah, zakat fitri. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kayak tadi kan ditemukan nih ya, ternyata hamil gitu, hewan kurban ya sapinya gitu, itu gimana ya? Boleh? Sebenarnya kalau afdolnya bicara tentang hewan kurban itu kan memang yang jantan. Tapi yang betina boleh nggak sih kalau jadikan kurban? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ulama membolehkan. Makanya ada hadis dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, fima rawahu Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa katanya? Zakatul janin, zakatu ummi. Sembelihan yang dilakukan oleh seorang kepada induknya maka berlaku untuk janinnya, gitu ya. Artinya kalau di dalamnya ada janin udah sekian bulan, gitu ya, maka zakatul janin zakatu ummihi. Sembelihan untuk si induk tadi langsung juga berdampak untuk si janin. Jadi kalaupun nanti di dalamnya ada janin kita temukan, ya sudah termasuk tazkiyahnya. Artinya penyembelihannya jadi satu, include saat kita menyembelih induknya, seperti itu. Ini kan termasuk kasus yang mungkin jarang ya. Nah, ternyata misalnya anaknya itu ketika sudah kita black dan itu anaknya itu apakah harus dengan cara penyembelihan seperti menyembelih induknya atau enggak sih? Kalau kita temukan masih hidup ya sebenarnya ya sembelih lagi aja. Cuma maksudnya kan kalau ada yang ini nanti bertanya gimana kalau ditemukan ternyata pas ibu induknya disembelih anaknya mati, ya udah sembelihan si induk tadi langsung include untuk si janin anaknya lagi, gitu. Terus ini Bi, kalau untuk status pengurban ya, itu kan kayak tadi ya, misalnya pas kakak mau potong kuku, si abang bilang kakak nanti dilaknat loh sama Allah. Lah kenapa dilaknat bang? Ya kan kita belum potong kurban, baru besok katanya. Tentang pisang goreng emang enak banget, apalagi pas lagi rekaman begini. Ambil. Iya. Makasih Bude. Iya. Makan. Iya benar. Ya ambil makan. Ini di endorse pisang goreng. Ya, jadi kalau oke ya, sudah siap ya. Jadi kalau bicara tentang apakah status dari hadis Rasulullah yang berkaitan dengan jika seorang melihat awal Zulhijjah kemudian dia ingin menyembelih kurban, hendaknya dia menahan untuk tidak mencukur rambutnya, memotong kumisnya, kemudian memotong kukunya, itu adalah anjuran, sunnah saja, gitu, sunnah. Agar apa sih? Agar terjadi hubungan yang sama secara situasi antara kita dengan orang-orang yang sedang berihram. Mereka kan tidak boleh melakukan itu kecuali setelah tahallul, gitu ya. Nah, kita juga tidak diperkenankan untuk mencukur rambut, mencukur kumis, memotong kuku kecuali setelah menyembelih hewan kurban. Tidak sampai pada tingkatan laknat sih, kalau kayak gitu. Masa motong kuku aja kena laknat? Enggak. Jadi itu cuma sunnah aja. Sunnahnya adalah saat seorang sudah menyembelih hewan kurbannya atau hewan kurban itu sudah disembelih, maka dia baru disunahkan untuk boleh mencukur kumisnya, merapikan rambutnya, memotong kukunya, gitu ya. Allah alam. Ami Aris ada lagi? Ada. Apa? Jadi gini, kan momen kurban ini banyak juga dimanfaatin bukan para pekurban. Jadi banyak orang yang memang mungkin masih belajar atau ya biasanya pendidikan ya buat anak-anak, mereka tuh ada patungan untuk membeli hewan seperti itu. Terus ada juga mungkin yang memanfaatkan momen ini untuk akikah. Nah itu secara momentum itu kita boleh nggak sih memanfaatkan menggabungkan dua niat, kurban sama akikah biar hemat? Boleh nggak itu? Pertama gini, kalau ada patungan kurban seperti di SD, di SMP begitu, setiap anak 10.000 ya di sekolah contohnya, maka sebenarnya itu bukan kurban, itu latihan agar mereka tahu bila mana musim kurban datang. Nah, nanti Allah berikan kelapangan rezeki, mereka sembelih kurban. Cuma nanti ini bisa menjadi kurban nggak bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah harta yang sudah dikumpulkan itu kemudian disepakati oleh para pemberi atau donatur itu untuk dijadikan satu nama. Kalau 1 ekor kambing contohnya, atau 1 ekor sapi boleh untuk 7 nama. Misalkan
guru kelasnya, kepala sekolahnya, guru matematikanya, guru Qur'annya, guru PAI-nya, guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris. Nah, 7, maka untuk satu Berarti itu. bisa berubah status dari sedekah Betul. menjadi kurban. kurban. Karena ada kaidah mengatakan gini, berubahnya status kepemilikan bisa menyebabkan berubahnya juga status hukum. Contohnya dalam hal ini, dari anak-anak yang dikumpulkan uang itu kan sedekah. Tapi dia berikan itu hadiah kepada gurunya, kepada kepala sekolahnya, kepada wali kelasnya. Nah, kemudian wali kelasnya menjadikan itu sebagai kurban nantinya. Boleh? Boleh, gitu. Tapi atas nama bu guru, contohnya 1. Kalau kambing, kalau sapi bisa untuk 7 nama, silahkan. Sapi, unta, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.